bahasa kayak gitu tuh aduh biasa banget ya Tuhan. Tuh yang lebih parah banyak gitu. Dan itu wajar seorang bos yang karyawannya mungkin tidak benar atau lelet gitu ya kerjanya. Nah netizen juga nggak bisa ngejudge nih sebenarnya, karena yang beredar adalah sebagian chatnya aja. Kita kan nggak tahu a whole semua chatnya gitu loh kan. Hola netizen yang tercinta, bantah disuruh Marissa Ica terungkap alasan Abdul mantan karyawan Fuji nekat bongkar chat kasar Fuji ke publik. Harga dirinya dipertaruhkan, Abdul sudah hilang kesabaran kerap dipermalukan oleh Fuji. Mulut kasar Fuji sebagai bos bikin Abdul sakit hati. Apalagi Fuji kerap melontarkan kata-kata kasar kepada Abdul bahkan di hadapan banyak orang. Seperti sudah lama terpendam, sakit hati Abdul atas sikap keterlaluan Fuji tidak terbendung lagi. Dari sanalah Abdul nekat mengeluarkan semua aib Fuji ke publik. Bahkan bukti CCTV pun telah dipegang oleh mantan karyawan Fuji sebagai bukti. Abdul menguak bagaimana kezoliman Fuji kepada karyawan. Abdul juga mengaku selalu menjadi sasaran amarah dari Fuji. Fuji juga kerap marah tanpa sebab dan melontarkan hinaan dan makian kepada Abdul hingga sakit hati. Selain menguak kezoliman Fuji, Abdul juga mengungkapkan alasannya muncul ke publik sehingga kasus ini viral. Menurutnya, hal ini bermula dari gaji yang seolah dipersulit oleh Fuji seperti ditahan. Gara-gara itulah Abdul menyuarakan isi hatinya di sosial media hingga jadi viral. Abdul mengaku sudah meminta baik-baik haknya namun dipersulit. Hingga pada akhirnya kasus ini viral dan Fuji baru membayarkan gajinya yang tertunda itu. Sebelumnya, rekan Marissa Ica, TJ, membocorkan pesan WA Fuji yang memaki-maki karyawan. Dalam unggahan terbaru, dia juga membongkar sifat asli Fuji yang dianggap munafik. Disebutkan pemilik akun TJ, sifat asli Fuji antara di kamera dengan realita jauh berbeda. Fuji yang kerap terlihat manis bisa berubah 180 derajat sikapnya saat tidak ada kamera. Ucapan ini seolah terbukti dengan hadirnya pesan WA Fuji yang diunggahnya di Instagram. Chat tersebut berisi ucapan kasar dan makian, hingga berujung tertundanya pembayaran gaji. Fuji juga memperingatkan si karyawan agar berhenti bekerja jika tidak melakukannya dengan baik. Setelah kabar tersebut mencuat, Fuji kemudian diminta klarifikasi terkait masalah ini untuk menjelaskan. Karyawannya yang masih dalam masa percobaan dan bekerja 2 bulan itu mendadak menghilang tanpa kabar. Inilah yang menurut Fuji etikanya tidak baik. Kak Fuji, berarti yang tadi chat dari HITJE itu benar Kak? Chat yang disebar. Kenapa? Soal Kak Fuji nggak bayar gaji. Kenapa? Soal Kak Fuji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HITJE. Maaf. Itu benar Kak tanggapannya? Ya kalau dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kamera lagi. Tiba-tiba begitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau buka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai konsultan Fuji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan lapor. Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku yang Kena. Dia tuh udah catat sendiri sama Mas Abdul ya, mantan karyawan aku. Kalau misalnya mau order ya datang aja ke rumah pamitan. Nah, kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Fuji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf.
Fuji selalu punya banyak masalah padahal baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Wanita yang lahir pada 3 November 2002 ini punya doa khusus di hari lahirnya, yakni ingin mendapatkan ketenangan hidup. Tidak bisa lepas dari masalah, Fuji pun hanya bisa menghela napas seraya terus berpikir positif bahwa akan ada hikmah di balik masalah yang dihadapinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Fuji lagi. Gue jujur kasihan banget sama nih anak tuh, kayak ada aja gitu yang nyenggol dia. Sekarang tuh antara dia dan karyawannya, si karyawan tuh bilang kalau dia nggak dapet gaji dari Fuji. Dan ada yang nyebar spill chat antara si Fuji dengan si karyawan, di mana menurut gue itu aneh. Itu hanya di bagian si Fuji ngomong kasar aja. Dan setelah klarifikasi si Fuji, ternyata si karyawan ini itu mangkir alias resign tanpa pamit. Ya wajar dong kalau nggak dapet gaji. Di perusahaan manapun, kalau kalian resign tanpa pamit, tiba-tiba kalian nggak datang kerja, ya nggak akan dapet gaji, say. Dan kata si netizen itu, si karyawan ini baru ikut ke Korea kemarin ini loh. Parahnya lagi, si karyawan nge-spill chat di bagian Fuji ngomong kasar aja gitu, tanpa dia nge-spill dari awal chattingannya kenapa permasalahannya gitu. Terus netizen ada juga yang bilang si Fuji nggak pernah salah. Tapi untuk kasus ini memang bener sih, gue rasa sih nggak salah. Yang salah ya karyawannya. Gue sih berharap Fuji lebih teliti lagi dalam memilih karyawan dan orang-orang terdekatnya, karena si Fuji ini kayak tipe orang yang percaya-percaya aja gitu. Kemarin sama mantan manajer dia, ya kan, sekarang sama karyawan dia gitu, kayak tiada hari tanpa hari-hari tenang gitu. Saya banget di sosmed ngebahas Fuji dan karyawannya gitu ya. Jadi chatnya itu bocor di sosmed, dan juga ada juga isu yang bilang kalau karyawan itu belum digaji. Tapi menurut Detik, ternyata karyawan itu digaji ya guys, jadi gaji terakhir. Tapi aku hanya mau menyoroti bagian ketika Fuji memintakan kepada karyawannya kerja, so sekedar mengingatkan ya untuk diriku juga, untuk semua orang. Mungkin kalian yang sekarang pengen sukses, nanti kalau udah sukses ketahuilah bahwa kesuksesan itu adalah transaksional. Jadi ketika kamu mendapatkan hal baik, maka kamu harus pikir-pikir dulu bahwa kamu juga akan kehilangan hal baik yang pernah bersama-sama dengan. Sebagai contoh, ketika kamu udah mulai sukses gitu ya, hal baik yang harus kamu lepaskan adalah kebebasan kamu itu tidak 100% menjadi milik kamu lagi. Di antara orang-orang yang kenal kamu, mungkin ada orang yang kepengenan akrab sama kamu, kepengenan deket, atau ketika kamu nanti suatu saat jadi team leader di tempat kamu bekerja, maka hal baik yang kamu harus lepaskan adalah kamu itu udah nggak bisa lagi di jam istirahat misalkan selalu kamu bercengkrama lagi dengan teman-teman, karena ada fase dimana kamu harus meeting atau fase dimana kamu harus ngajarin anak buah kamu. Jadi sekarang kita udah sama-sama belajar ya, bahwa ketika kamu mencapai hal baik yang lebih besar, kamu harus siap nih merelakan hal baik yang udah lama bersama-sama dengan kamu dalam kehidupan. Aku baca WhatsAppnya Fuji terhadap kameramennya, dan memang itu masih halus banget dibandingkan dengan makian yang diterima sama anak-anak produksi. Waktu awal aku terjun di dunia produksi as a makeup artist, itu aku terkejut banget bagaimana aku dibentak di hadapan ratusan orang. Ada kru, ada talent, ada artis, ada agency, ada juga klien. Itu rasanya udah bukan malu lagi ya, mau nangis di tempat. Karena pikirku kalau salah ya harus kasih tahu. Tapi ternyata enggak. Kalau di dunia produksi, kalau salah ya lo harus diteriakin. Yang namanya anjing, bang cuy, itu tuh kayak udah hal biasa ya diucapkan. Bukan lagi menjadi makian, tapi menjadi kata-kata yang wajib diucapkan ketika produksinya nggak sesuai dengan mood board. Dan itu bukan via WhatsApp loh, itu langsung di hadapan banyak orang. Jadi si chatnya Fuji kameramennya mah masih biasa banget, tapi justru ya makian dan cacian itu yang membentuk mental aku sehingga aku bisa bertahan 8 tahun di dunia produksi sampai sekarang. Fatal banget chat pribadi ke karyawannya bisa kesebar dari kameramannya sendiri melalui akun IG HiTJ itulah yang tadi gue screenshot. Bukan maksud membela ya, gue juga menyayangkan mungkin katanya terlalu kasar, tapi percaya deh di dalam dunia kerja, apalagi kayak production house atau yang kayak project atau di dunia kreatif gitu, bahasa kayak gitu tuh masih termasuk halus coy. Bahasa kayak gitu tuh aduh biasa banget ya Tuhan, tuh yang lebih parah banyak gitu. Dan itu wajar seorang bos yang karyawannya mungkin tidak benar atau lelet gitu ya,
kerjanya. Nah, netizen juga nggak bisa ngejudge ini sebenarnya, karena yang beredar adalah sebagian chatnya aja. Kita kan nggak tahu a whole semua chatnya gitu loh, kan kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa ngejudge, oh Fuji kasar. Kita nggak ngerti kalau memang mungkin kerjanya nggak bener atau lelet atau ada deadline segala macam, kita nggak tahu ya kan. Kita bayangin deh, kita sehari aja jadi Fuji, itu kerjaannya kan banyak banget pasti kan, off air, on air, stasiun TV sana sini gitu kan. Nah, gimana nih tingkat kesabaran kita ketika punya karyawan yang lelet? Gak bisa, semua harus tastes, ngerti gak lo? Jadi kalau ada yang lelet, ada emosi tuh wajar gitu, bos, emosi tuh wajar. Kalau udah bahasan kayak gitu mungkin udah terlalu keterlaluan kali ya. Dan ya namanya juga kerja profesionalisme, gue gaji lo gitu ya, lo kerjanya bener, ya gak sih? Tapi sekali lagi gue nggak membenarkan kata-katanya Fuji ya, cuman aku bisa mewajarkan karena ketika lo kerja sama gue ya, gue pengennya lo kerja bener karena gue gaji lo tiap bulan gitu. Dan soal gaji yang nggak keluar gitu kan, dari pihak Fuji udah klarifikasi, katanya memang si di hold karena dia pengennya ketemu dulu nih baik-baik gitu, lo datang baik-baik, keluar ya baik-baik gitu, jadi diselesain semua, nggak langsung ujuk-ujuk keluar gitu aja gitu kan. Terus setelah gue kepoin, akun ini tuh emang agak-agak gitu loh, kayak mempermasalahkan hal-hal yang apa sih, cuman kayak misal nih gara-gara Fuji nggak dateng ke ulang tahun anaknya Marissa Ica, itu tuh jadi masalah gitu. Si Marissanya Ica juga upload story nyindir-nyindir Fuji, katanya nggak dateng, bahkan nggak ngucapin juga gitu-gitu. Kayak apa sih, kayak gitu doang. Terus yang gue kurang serk juga nih, akun ini tuh kayak mengungkit-ungkit atau membawa kebaikan masa lalu ketika kematian almarhum Vanessa Angel gitu. Ini loh yang ngebantuin, masa nggak diundang sih ke acara ulang tahun gitu-gitu loh. Nah, gara-gara chat itu kesebarkan, banyak banget yang jadinya ngehujat Fuji, bilang kayak nggak punya attitude, ada yang bilang kasar, suka mabok, atau gak punya etos kerja. Yang paling lucu ada yang bilang gak punya etos kerja sih. Apaan sih? Nih ya, kalau Fuji gak punya etos kerja yang tinggi, gak mungkin dia di usia segitu udah punya rumah puluhan M. Gak mungkin kalau Fuji gak punya etos kerja yang tinggi, dia bisa sesukses sekarang. Itu cuan tuh ngalir terus anjir. Dan dia adalah salah satu orang yang memang born to be celebrity gitu, ngerti gak sih lo? Kayak born to be artist, ngerti gak lo? Emang akan rame terus aja gitu kalau Fuji gitu loh ya. Menurut kalian gimana deh? Kalau kalian punya karyawan gak bener gitu, apakah kita memang tidak boleh emosi? Tapi, iya, menurut kalian gimana deh? Pusing gue. Lu pada sini gue kasih tahu ya. Gue kasih tahu di Instagram itu ada fitur baru ya, namanya subscribe atau berlangganan. Fitur dimana orang bisa mendapatkan konten yang eksklusif dari idolanya. Lu pada tahu gak sih konsep eksklusif itu apa? Eksklusif itu artinya terbatas. Ya, yang bisa mendapatkan itu hanya orang-orang yang berlangganan atau bayar. Ya, artinya itu kita bisa mendapatkan duluan gitu sebelum orang-orang yang belum bayar. Yang namanya oknum memang pala batu. Udah dikasih tahu, jangan kasih tahu itu eksklusif, bayar, malah disebarin. Saya merasa dirugikan sebagai rakyat eksklusifnya Fuji dan Ajijah. Tolong dah, gue udah bayar, tahu-tahu pas buka TikTok keluar statusnya dia yang eksklusif. Minta tolong dah yang bisa bikin aplikasi atau orang IT apaan aja dah yang tentang komputer. Udah ada fitur berlangganan di Instagram, buatlah aplikasi yang kagak bisa orang screenshot, yang kagak bisa orang record atau orang videoin nih dari HP yang lain terus meledak gitu HP-nya. Kalau emang aplikasinya udah ada, udah tercipta, tolong kasih tahu Endah si Fuji sama Ajijah biar dia pakai, biar dia pasang tuh aplikasinya yang gak bisa screenshot sama record, atau yang kalau rekam pakai HP lain meledak. Kesel soalnya rugi yang udah bayar. Woi, mana ada lagi grup tele buat patungan dapetin instastory eksklusif. Ya Allah, orang pada pinter-pinter banget ya. Tapi mau nanti dia tambah kaya, udah kaya tambah kaya, ya itulah namanya konten eksklusif, konten khusus, konten yang tidak sembarangan orang bisa lihat, yang berani bayar mahal, yang bisa dapetin kontennya. Itu tujuannya dia. Jadi jangan disebarin, gua rugi udah bayar. Nggak ngebayang sih jadi orang-orang yang punya tuh fitur berlangganan
terus tiba-tiba dilicikin orang, ya elah. Terus orang yang nggak peduli tetap disebarin, ya Allah, miris banget. Dah mendingan lu ngonten YouTube aja dah, udah nggak usah eksklusif-eksklusifan, orang-orang kagak ada yang bisa dipercaya.